Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Maulani dengan NPM 2018 015 00686 dari kelas R7G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah konseling populasi khusus dengan materi klien penyakit bipolar. Selanjutnya, pendahuluan. Gangguan bipolar atau sering disebut juga dengan manik depresi merupakan kelainan pada otak yang menyebabkan ketidaknormalan, pergantian mood, energi, level aktivitas, dan kemampuan untuk mengerjakan aktivitas harian. Bipolar memiliki dua kutub, yaitu manik dan depresi. Gangguan ini bersifat episode yang cenderung berulang, menunjukkan suasana perasaan atau mood dan tingkat aktivitas yang terganggu. Seseorang yang mengidap bipolar disorder biasanya sering merasa euforia berlebihan dan mengalami depresi yang sangat berat. Periode mania dan depresi ini bisa berganti dalam hitungan jam, minggu, maupun bulan. Ini semua tergantung masing-masing pengidap. Mood atau keadaan emosi internal merupakan penyebab utama dari gangguan ini. Selanjutnya, karakteristik klien yang saya wawancarai adalah SF adalah seorang ibu rumah tangga muda yang masih berusia 25 tahun. SF baru menikah selama 1 tahun. Dari kecil, SF tidak menyadari bahwa dia mengidap penyakit bipolar disorder. SF baru menyadari setelah menikah karena efek yang ditimbulkan semakin menjadi, mood yang semakin tidak terkontrol dan di luar kendali. Waktu kecil, SF hanya menganggap itu sebagai emosi biasa, maka dari itu dia tidak pernah memeriksakan ke dokter. Karena anjuran dari suami, akhirnya SF memeriksakan dirinya ke dokter dan didiagnosa menderita penyakit bipolar disorder. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul pada SF adalah perubahan mood yang ekstrim, merasa senang atau memiliki euforia yang berlebihan, dan yang ketiga menjadi seorang psikosis manik. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Analisa kebutuhan klien SF ini adalah mendapatkan pengetahuan tentang cara mengatasi gangguan dan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Semakin banyak diketahui, semakin baik dalam membantu pemulihan sendiri dari gangguan ini. Selanjutnya, menjauhkan stres dengan menjaga situasi keseimbangan antara pekerjaan dan hidup sehat, dan mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Dan yang terakhir, mencari dukungan dengan memiliki seseorang yang untuk diminta bantuan dan dorongan, atau bergabung dengan kelompok pendukung, atau berbicara dengan teman yang dipercaya. Selanjutnya, potensi yang dapat dikembangkan dari klien SF ini adalah semangatnya dalam menjalani hidup. SF bisa melakukan semuanya dengan terorganisir dan bisa menjadi kreatif, namun tetap harus diperhatikan keadaan suasana hatinya agar bisa tetap seimbang sehingga tidak terjadi perubahan suasana hati yang ekstrim sehingga mengakibatkan depresi. Layanan BK yang tepat diberikan. Layanan bimbingan konseling yang tepat dalam menyelesaikan masalah klien dalam kasus ini adalah layanan konseling individu dan layanan ahli tangan kasus. Layanan ini diberikan karena masalah yang klien hadapi memperhatikan kesehatan fisik dan mental yang akan mempengaruhi sosial dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, kesimpulan dari materi klien pengidap penyakit bipolar ini adalah gangguan bipolar disorder merupakan gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa depresi dan mania. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba, secara drastis, yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Akan tetapi, seseorang yang menderita gangguan bipolar memiliki ayunan perasaan atau mood swings yang ekstrim dengan pola perasaan yang mudah berubah secara drastis. Ada 4 jenis episode suasana hati pada penderita gangguan bipolar, yakni mania, hipomania, depresi, dan episode campuran. Gangguan bipolar disorder disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya genetika, fisiologis, dan lingkungan.